Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode yang kemarin, Lur. Harapan Mesin dan Losisan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dengan datang ke negeri Jawa ini malah justru mendapatkan ujian yang sangat berat dengan tewasnya Losisan karena terkena aji segoro geni dari Tong Bajil. Oke, seperti biasa, siapkan kopi sambil lutut, mari kita lanjut. Paling dekat dengan kota Raja Singosari. Tapi karena letaknya terpencil, jarang orang luar yang menyinggahi desa itu. Di awal episode ini diperlihatkan Mesin yang masih terlihat kesedihan di raut wajahnya, dengan ditemani Kamandanu yang mencoba menghibur dan menjadi teman yang baik untuk Mesin. Kamandanu kemudian mengajak Mesin ke rumahnya di desa Kurawan, ke rumah Empu Hanggareksa ayahnya. Pakaianmu lusuh begini. Namun di rumah itu sekarang hanya tinggal Nyi Rongkot sendiri, karena setelah Singosari dihancurkan gelang-gelang, Empu Hanggareksa yang pernah mengabdi kepada kerajaan Singosari harus pergi dari rumah itu untuk menghindari penangkapan oleh tentara gelang-gelang yang kini bernama Kediri. Ini namanya Mesin. Dia orang seberang ini dari daratan Cina. Silakan. Iya, terima kasih. Nyerongkot itu orang yang mengasuhku sejak kecil. Setelah kamu pergi dulu, rumah ini pernah digeledah oleh orang-orang Kediri. Mereka membawa semua senjata buatan ayahmu. Suatu saat akan kulawan orang-orang Kediri itu. Nyi, Mesin kemana? Keesokan paginya Kamandanu bangun dari tidurnya. Dia menanyakan Mesin kepada Nyi Rongkot. Namun Nyi Rongkot malah menggodanya dengan mengatakan apakah Kamandanu naksir kepada Mesin. Kamu naksir sama Mesin ya? Nyi Rongkot. Ayo Longger. Dia itu sebatang kara. Jadi sudah sepantasnya kita menolongnya. Tentu saja Kamandanu mencoba mengeles dengan mengatakan bahwa dia hanya kasihan kepada Mesin yang sebatang kara. Tak lama muncullah Mesin yang baru saja mandi. Melihat Mesin, Kamandanu begitu terpesona akan kecantikannya. Apalagi setelah Mesin mengenakan pakaian baru. Kamandanu pun langsung memuji kecantikan Mesin. Kamandanu juga mengatakan kepada Mesin supaya mengenakan pakaian seperti itu seterusnya agar tidak dicurigai orang. Kamu cantik sekali, Mesin. Sebaiknya kau kenakan pakaian itu seterusnya, supaya tidak menarik perhatian orang. Kamandanu kemudian mengajak Mesin ke tempat Empu Ranubaya. Seperti yang telah kita ketahui bersama di episode-episode sebelumnya bahwa Empu Ranubaya membakar rumahnya sendiri sebelum dia meninggalkan rumah itu, karena dia tidak ingin ada barang-barangnya yang disentuh oleh orang-orang Singosari. Setibanya di tempat itu, Mesin yang membawa pedang naga puspa tiba-tiba merasa seperti tertarik sesuatu. Rupanya itu karena pedang naga puspa yang dibawanya. Pedang itu tak bisa dikontrol, seperti mencari sesuatu. Kamandanu kemudian mengikutinya sampai kemudian menemukan sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Rupanya di situ ada pedang pusaka, pasangan dari pedang naga puspa. Berikan pedangnya. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Di tempat inilah dulu guru membuat senjata-senjata pusaka. Mungkin guru sengaja mempersiapkan isi pedang itu sepasang, supaya pedang itu di negeri sana menjadi malapetaka. Rupanya Empu Ranubaya sengaja membuat pedang itu berpasangan agar di negeri Cina sana pedang itu terus memberontak, seolah memberi malapetaka. Padahal sebenarnya karena pedang itu ingin mencari pasangannya yang berada di negeri Jawa. Dia akan menjadi tenang. Jadi beruntunglah tanpa sengaja Kamandanu berhasil menyatukan pedang itu, sehingga kini pedang itu menjadi lebih tenang
dan tidak lagi membawa kebencian untuk yang memegangnya. Kalau tidak keberatan, maukah kakak memainkan 1 atau 2 jurus ilmu pedang dari kakek Ranubaya? Mesin kemudian meminta Kamandanu menunjukkan beberapa jurus pedang naga puspa yang pernah diajarkan Empu Ranubaya. Luar biasa. Tiba-tiba muncullah beberapa prajurit Kediri yang sedang berpatroli menyisiri desa-desa sekitar. Beruntung mereka tidak menyadari adanya Mesin dan Kamandanu di tempat itu. Kampungan ini sudah lama ditinggalkan pemiliknya, jauh sebelum Singosari runtuh. Kalau begitu, kita teruskan perondaan ke barat. Maaf. Kakak Lo, maafkan aku. Di saat Kamandanu dan Mesin bersembunyi, tanpa sengaja mereka berdempetan, sehingga Mesin mengira Kamandanu sengaja mencari-cari kesempatan. Kamandanu yang tak berniat apa-apa pun langsung meminta maaf dan merasa bersalah. Mesin, maafkan. Namun setelah kejadian itu, membuat Kamandanu terbayang-bayang pada sosok Mesin. Dia merasakan seperti sedang jatuh cinta kepada Mesin. Begitu pula sebaliknya, Mesin juga merasakan hal yang sama. Kenapa wajah Mesin tidak mau juga hilang dari pikiranku? Mesin, aku mencintaimu. Aku juga. Maafkan saya. Sungguh saya tidak bermaksud kurang ajar. Saya sudah memaafkanmu sejak saat itu juga, Kakang. Keesokan harinya, Mesin dan Nyi Rongkot pergi ke pasar untuk belanja keperluan dapur. Namun beberapa orang mencurigai Mesin, sehingga di tengah perjalanan pulang, mereka berdua diserang beberapa orang. Beruntungnya datang Kamandanu yang menolong. Namun karena kejadian itu, Nyi Rongkot harus terluka. Dan hal itu membuat Mesin merasa bersalah, hingga dia berpikir bahwa kehadirannya akan membawa malapetaka untuk orang-orang di sekitarnya. Saya yakin dia mengalami nasib buruk di penjara Mongolia. Dan kejadian apapun yang menimpa manusia sudah digariskan oleh jentera waktu. Saya takut Kakang akan mendapatkan malapetaka yang sama. Akhirnya keesokan harinya, Mesin pergi meninggalkan rumah. Dia pergi tanpa tentu arah. Kamandanu yang menyadari kepergian Mesin mencoba bertanya kepada Nyi Rongkot. Dan Nyi Rongkot pun menceritakan yang terjadi kepada Kamandanu. Semalam dia pamit pada Nyai. Kenapa tidak dilarang? Aku tidak mau malapetaka juga menimpa Kakang Kamandanu. Bahkan mungkin menimpa seluruh keluarga ini. Karena Kakang Kamandanu terlalu baik pada saya. Nyai tidak bisa menahannya, Ger. Ger. Bisa jadi doyo. Wanita di sana juga cantik-cantik. Malam itu hujan turun sangat deras. Diperlihatkan munculnya Arya Dwi Pangga bersama dengan pembantunya bernama Pamungsu. Lelaki jamak untuk menikmati hidup. Pamungsu. Hidup itu untuk dinikmati. Kadangkala saya heran kepada Raden. Raden kok bisa bermesraan dengan wanita lain? Milik kita sendiri biasanya membosankan, Pamungsu. Ada seseorang yang jalan. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya seorang wanita yang berjalan terseok-seok. Rupanya wanita itu adalah Mesin yang sedang kelelahan dan kedinginan.
dan kemudian pingsan di pinggir jalan. Rupanya pingsan. Ayo, angkat dia. Melihat itu Dwi Pangga langsung membawa ke rumah Pamungsu di desa Manguntur dan menitipkannya di sana. Nyi, tolong pakaian perempuan itu diganti. Kasihan, Kenapa dibawa kemari? Den Dwi Pangga kan punya rumah. karena menurut Den Dwi Pangga, Nyai itu orangnya punya pengertian. Jangan ngintip. Orangnya cantik loh, Kang. Tolong ambilkan wedang jahenya. Iya. Terima kasih. Sementara itu Arya Dwi Pangga di rumahnya, dia tengah asik menulis syair-syair cintanya. Hal yang telah lama tak dilakukannya sejak dia sibuk mengurus kerjaannya. Saking asiknya dia menulis syair-syair sampai dia tidak mendengarkan panggilan istrinya yang menawarinya makan. Kakang Dwi Pangga, makanannya sudah siap. Merpati muda terbang rendah di padang ilalang, terkagum indahnya alam. Mata terpana menatap rembulan petang. Silau oleh langsat kulitnya bening, warnanya kuning. Kakang Dwi Pangga, makanannya keburu dingin. Diam! Jangan ganggu aku. Aku akan makan kalau aku ingin. Sampai akhirnya Ratih yang merasa curiga akan sikap Dwi Pangga langsung menyindir suaminya itu. Sudah lama sekali Kakang tidak pernah menulis syair. Aneh. Ada apa? Diam! Dan tentu saja hal itu membuat Dwi Pangga marah dan langsung membentak istrinya. Jangan cari-cari perkara. Di mana dia? Ada di dalam. Nama saya Arya Dwi Pangga. Saya menemukannya sanak pingsan di tengah jalan dalam hutan lebat. Terima kasih banyak Tuan. Sama sekali Kakang Dwi Pangga tidak menyentuhku. Benci saya. Sabar saja, Den. Aku punya firasat buruk. Dia sedang... Jaga dia baik-baik, Pamungsu. Bagiku dia lebih berharga dari seguci emas. Esokan harinya ketika Dwi Pangga tidak sedang di rumah, Ari Ratih mencoba melihat dan membaca syair-syair yang ditulis Dwi Pangga. Merpati muda merenung murung. Dalam sunyi dia bertanya, maukah bulan turun ke bumi? Menemani sepiku. Nari Ratih. Namun tak lama Dwi Pangga pun datang dan langsung marah-marah. Paling tidak suka pada siapapun yang berani menyentuh syair-syairku. Kenapa sekarang harus berubah? Dulu bahkan Kakang mengirimiku beratus-ratus keropak lontar berisi syair yang memuji saya. Oke lor, sampai di sini episode kali ini dan tunggu episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.